Poin B, iman hanya dapat menerima apa yang disediakan oleh anugerah. Nah ini menarik saudara ya, kita baca Yohanes 3 ayat 27. Tidak seorang pun dapat menerima sesuatu bagi dirinya, kecuali sesuatu itu dikaruniakan kepadanya dari sorga. Ternyata anugerah yang disediakan Tuhan Yesus, itu memang segala sesuatu anugerah itu milik kita, tapi tidak semuanya. Kecuali yang dianugerahkan oleh surga kepada kita. Ini artinya apa? Di sini pun kita harus ngerti supaya hidup kita seimbang. Nah ini nyangkut sebenarnya dengan apa yang dibagikan Pak Roy di doa pagi tadi. Kita sering banding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Kenapa sih dia katanya anugerah sama, Tuhan cinta kita semua. Tapi kok dia gitu sih? Dia hebat banget. Dia jadi gembala, dia hidupnya nyaman. Kok gue gini sih? Gak adil dong Tuhan. Gak adil. Kamu mau tahu apa yang adil? Yang adil adalah kalau kita dibuang ke neraka, itu keadilan saudara. Kalau kita mau terus tuntut Tuhan, yang adil dong Tuhan, yang adil dong. Frame keadilan buat kita dengan frame keadilan buat Tuhan itu beda. Kayak tadi yang Pak Roy sampaikan. Orang bekerja dari jam 9, jam 12, jam 3, jam 5, gajinya sama, 1 dinar. Komplain. Padahal frame keadilan buat Tuhan adalah ketika kamu setuju bahwa kamu terima pekerjaan ini. Deal kita dengan Tuhan adalah ketika kita diselamatkan di bumi dan di sorga, sama deal, itu buat Tuhan keadilan. Tapi frame keadilan buat kita adalah kalau dia diberkati, aku juga diberkati. Kalau dia hebat, aku juga hebat dong. Nah ini gimana saudara? Sering jadi pertanyaan. Kalau dia gembala yang punya ribuan, puluhan ribu jemaat, punya jet, pesawat jet. Oh saudara, di Amerika sana salah seorang dosen saya punya pesawat 10 saudara, pesawat jet 10. Bisa aja di antara gembala lah, dia jetnya 10, gua satu juga kagak, boro-boro, pakai sepeda motor. Di mana keadilan Tuhan? Saya melayani Tuhan. Waktu saya tanya keadilan ini, tiba-tiba suatu hari saya pernah tanya Tuhan tentang ayat tentang yang orang bekerja, terus dikasih 1 dinar sama-sama. Seorang hamba Tuhan tiba-tiba muncul di sosial media saya, nggak pernah, saya jarang buka Instagram saudara. Tiba-tiba muncul dan dia kayak Tuhan itu kayak jawab saya gitu. Kita itu kalau tanya sama Tuhan dalam hati kita ya, dia jawab loh. Dan kita harus peka gitu ya. Seringkali dia udah jawab, kita nggak peka. Nah tiba-tiba ada seorang hamba Tuhan, keturunan Chinese ya, dia orang Singapura. Terus dia sedang khotbah, dia katakan gini, saya melayani Tuhan berpuluh-puluh tahun. Anak perempuan saya beberapa tahun yang lalu, satu-satunya anak perempuan saya diperkosa oleh 7 orang laki-laki bergiliran. Saya tanya Tuhan, di mana keadilan? Saya melayani Tuhan. Untuk membayangkan dia diperkosa oleh 7 orang laki-laki, saya nggak bisa nggak sakit hati. Saya manusia, dia bilang. Waktu saya dengar dia bicara begitu, dan dia katakan, saya pegang satu ayat, ya Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. Anaknya dipulihkan dari trauma, stres, depresi, anak ini mau bunuh diri, setelah diperkosa, bergiliran oleh 7 orang laki-laki. Pada saat yang sama saudara. Luka hancur, berantakan. Dia tuntut Tuhan, di mana keadilan? Saya melayani Tuhan. Saya gak bisa ngomong saudara. Gak bisa bandingin dengan diri saya. Dia bilang kalau mau keadilan, keadilannya adalah kamu dicampakkan ke api neraka. Itu keadilan kalau mau hitung-hitungan. Lalu dia ngucap syukur
Ngucap syukur untuk segala sesuatu. Dia iman, dia percaya bahwa anaknya dipulihkan, segala sesuatu akan mendatangkan kebaikan. Dan anak ini sekarang dia punya seorang suami yang sangat mengasihi dia, hidupnya luar biasa diberkati, dia meneruskan pelayanan bapaknya, saudara. Luar biasa, saudara. Jadi kalau kita mau keadilan, saudara, frame kita kan ukur-ukuran ya. Berapa jam aku kerja, melayani Tuhan puluhan tahun loh. Kalau mau ukur-ukuran, coba saudara ukur dengan bapak ini. Saya diem di situ, nggak bisa ngomong. Saya belum apa-apa dibandingkan dia. Saya nggak bisa bayangkan dan saya nggak mau bayangkan kejadian sama saya seperti itu. Dan saya nggak bisa bayangkan hancurnya hatinya. Menyaksikan anak perempuan satu-satunya seperti itu. Sementara dia melayani Tuhan dengan setia, saudara. Frame keadilan, lihat dengan sudut pandang keadilan dari Tuhan. Kesepakatan kita dengan Tuhan apa? Diselamatkan. Enggak ada satu orang pun yang dapat menyelamatkan kita selain daripada Tuhan Yesus. Next slide. 1 Korintus 3 ayat 21. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan diri atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Semua anugerah yang Allah sediakan milikmu. Kita lanjut lagi biar nggak bingung ya saudara. 2 Korintus 10 ayat 12-15. Yuk kita ada yang bacakan 2 Korintus 10 ayat 12-15. Mungkin sekarang masih bingung, nggak apa-apa. Kita teruskan. 2 Korintus 10 ayat 12-15. Tolong dibacakan. Pendapat Paulus tentang dirinya. Memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Sebaliknya, kami tidak mau bermegah melampaui batas, melainkan tetap di dalam batas-batas daerah kerja yang dipatok Allah bagi kami, yang meluas sampai kepada kamu juga. Ayat 14. Sebab dalam memberitakan Injil Kristus kami telah sampai kepada kamu, sehingga kami tidak melewati batas daerah kerja kami, seolah-olah kami belum sampai kepada kamu. Kami tidak bermegah atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain di daerah kerja yang tidak dipatok untuk kami. Tetapi kami berharap bahwa apabila imanmu makin bertumbuh, kami akan mendapat penghormatan lebih besar lagi di antara kamu, jika dibandingkan dengan daerah kerja yang dipatok untuk kami. Apa yang sedang diceritakan Paulus tentang dirinya? Dia sedang cerita bahwa gini, setiap kita, kita punya anugerah. Segala anugerah yang Allah sediakan milik kita, punya kita, bagian kita, tapi tidak semuanya. Maksudnya apa? Segala anugerah di dalam patok-patok area kerja kita, itu milik kita. Ketika Allah panggil kita, satu persatu dengan nama kita, Dia berikan kita panggilan yang dahsyat dan ajaib. Dia rancangkan kita untuk menjadi dahsyat dan ajaib. Dia gak pernah ciptakan sampah, rongsokan, Dia selalu ciptakan kita dengan tujuan yang hebat. Tapi anugerah yang kita terima adalah sampai batas-batas patok-patok panggilan kita. Jadi jangan sirik sama orang lain. Jangan banding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Anugerahmu adalah sampai kepada patok-patokmu. Saya gak ngerti Bu, panggilan Allah buat saya apa. Peka. Telinga rohanimu harus ngerti, harus nangkep, harus tahu panggilan Allah. Supaya hidupmu seimbang. Ketika engkau seimbang, kau gak akan pernah membandingkan dirimu dengan orang lain. Itu maksud Paulus.
Kami enggak membandingkan diri kami dengan orang lain. Kenapa? Mereka punya patok, kami punya patok. Saya akan bekerja di area patok-patok saya, area anugerah saya. Kita lanjut ya, poin ke D. Kita hanya dapat menggunakan iman kita untuk melakukan sesuatu yang telah dikaruniakan kepada kita. Ini jawaban bagi hidup kita. Ketika kita mulai membanding-bandingkan diri dengan orang lain, ingat itu kerjaan iblis. Kalau dirimu saat ini nggak tahu apa tujuanmu, apa panggilanmu, tanya Tuhan, Tuhan pasti jawab. Dia bukan Allah yang misterius dan misteri. Tanya Tuhan, di mana areaku dan patok-patokku? Tanya Roh Kudus. Dia pasti jawab. Supaya hidupmu seimbang dan tidak mengirikan orang lain, tidak melihat hidup orang lain, tapi kau bekerja di area patok-patokmu dan semua anugerah di area itu kau miliki. Kau rebut, itu milikmu kata Tuhan. Itu bagianmu, itu kepunyaanmu. Gak ada yang bisa mengambilnya daripadamu. Sebenarnya problem kita kan karena kita gak terima semua anugerah di dalam area patok-patok kita. Jadi kita ngirikan patok orang lain. Rumput tetangga lebih hijau, Bu. Kalau rumput tetangga lebih hijau, siram rumputmu. Ya kan? Jangan mau rumput tetangga. Itu sifat manusia. Itu yang bikin orang banyak mundur dari pelayanan. Malas katanya ngelayanin jadi diberkati. Ternyata enggak tuh. Itu yang bikin orang Kristen lelah hayati. Ya, menjalani hidupnya sehingga dia harus berjuang masuk ke pintu yang sempit itu. Karena dia nggak ngerti ini, nggak ngerti patoknya di mana. Poin E, segala sesuatu yang saya butuhkan untuk menggenapi penugasanku, untuk mencapai apa yang telah Allah karuniakan kepada saya, itu adalah milik saya. Klaim. Klaim ketika kau tahu tugasmu, panggilanmu, patok-patokmu, klaim untuk semua itu. F, seandainya kita meluangkan waktu mencari Allah untuk mengetahui anugerah yang Dia karuniakan kepada kita dan berhenti berusaha hidup dalam anugerah yang dikaruniakan kepada orang lain, kita akan menjalani hidup yang memuaskan, penuh damai sejahtera dan berbuah banyak. Ngerti sekarang kenapa kita sering kali nggak berbuah? Ngerti kenapa kita nggak ngerasa damai sejahtera dalam hidup kita padahal katanya Tuhan Yesus itu sumber damai sejahtera? Padahal kita selalu punya hubungan sama Dia dan selalu berdoa tapi kita nggak damai sejahtera, ngerti? Karena kita nggak tahu anugerah apa yang tersedia buat kita dan kita mengirikan anugerah orang lain. Next slide. Poin G. Saya ingin menargetkan imanku dan mencurahkan seluruh energi dan waktuku kepada sesuatu yang telah diberikan dan dikaruniakan sorga kepada saya. Fokus sama itu saudara. Jangan fokus sama punya orang lain. Poin H, segala sesuatu di luar itu adalah kesia-siaan, jalan buntu, tidak percaya kepada Allah dan salah kelola. Ini yang sering terjadi dalam hidup orang Kristen. Kesia-siaan semua yang dikerjakan. Salah kelola. Karena hidupnya gak seimbang antara iman dan anugerah. Dia pikir anugerah orang lain miliknya. Dan dia beriman untuk anugerah orang lain. Poin I, ketakutan, keserakahan, kurangnya kepercayaan kepada Tuhan membawa saya keluar dari anugerah Allah dan mengalami kerugian yang besar. Ini yang sering membodohi orang Kristen. Dan jangan di antara kita dibodohi lagi. Ya, stop sampai di sini. Poin J, slide selanjutnya. Uang, talenta, orang, ya maksudnya orang yang bekerja sama dengan kita, karunia, pertolongan, hikmat, waktu, dan perkenanan untuk menggenapi tugas dari sorga adalah milikku dan anugerahku. Saat ini apa yang menjadi panggilanmu? Apa yang menjadi penugasanmu? Kau butuh apa dalam penugasan itu? Saya bilang sama Tuhan, dalam penugasan saya butuh pengerja-pengerja excellent Tuhan.
Saya klaim setiap hari. Saya butuh provisi untuk operasional gereja ini. Untuk pelayanan. Saya butuh provisi, saya butuh uang. Saya butuh karunia untuk mengajar Tuhan. Terima anugerah itu dengan iman, klaim anugerah itu dengan iman. Itu semua Tuhan sediakan, itu anugerah yang Tuhan sediakan untuk menyelesaikan penugasan kita. Coba tanya diri sendiri, introspeksi. Apa penugasanmu? Apakah kau sudah klaim anugerah itu? Segala anugerah Tuhan berikan, sediakan untuk menyelesaikan penugasanmu. Tapi tidak semuanya, artinya tidak punya orang lain juga, ya. Orang lain punya penugasan masing-masing. Bilangan 13 ayat 31 dan 33 tentang pengintai, ya. 10 pengintai, kita udah tahu Musa mengirim 12 pengintai, ada 10 pengintai, katakan kita tidak mampu menyerang bangsa itu karena mereka kuat, lebih kuat daripada kita. Dan kami melihat diri kami seperti belalang, demikian juga diri kami di mata mereka. Poin L, mereka memandang kemampuan naturalnya dan membandingkan dengan raksasa, bukannya memuji keagungan Tuhan, mengenali anugerah Tuhan dalam hidup mereka. Pada akhirnya mereka mati di padang gurun, padahal telah menerima anugerah untuk menduduki tanah perjanjian. Tuhan udah bilang, hai bangsa Israel, aku berikan kamu anugerah, kerjakan batas-batas penugasan ini, yaitu tanah Kanaan. Anugerahku tersedia di sana, semua yang kamu perlukan untuk merebut tanah itu batasanmu. Tapi mereka apa? Bandingkan dirinya. Next slide. Poin M, Yosua dan Kaleb berkata apa? Bilangan 13 ayat 30. Kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Mereka ngerti batas anugerah mereka. Mereka tahu anugerah Allah memampukan mereka dan Allah menyediakan segala kecukupan untuk menduduki tanah itu. Jika anugerah Allah telah menyediakan, bukan kemampuan atau uang yang akan meraihnya, tapi imanku kepada anugerahnya, bukan dengan kekuatanku atau kemampuan naturalku. Tanah itu adalah batasan mereka, mereka mengetahuinya sebab Allah telah memberitahukan kepada mereka. Karena itu segala sesuatu yang mereka butuhkan untuk menduduki tanah itu sebenarnya adalah milik mereka. Jadi berhenti berdoa, poin N, untuk hal-hal yang Anda tidak yakin berada dalam batas anugerahmu. Ada yang bisa baca Matius pasal 7 ayat 7, ini sering kali kita ngerti ya ayat ini. Ketuklah maka pintu akan dibukakan, mintalah maka kamu akan diberikan. Ya, tapi gak apa-apa kita baca lagi untuk mengingatkan kita. Tolong Ibu. Matius 7 ayat 7, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Ini jaminan Allah kepada kita. Jadi kalau mungkin ada yang bilang, Bu, saya udah ketok, saya udah cari, saya udah minta, saya udah segala sesuatunya. Mungkin itu bukan anugerahmu yang kamu minta. Bukan batas patok-patokmu, tapi batas patok-patok orang lain. Ya, poin O, sepakat dengan anugerah Allah. Karunia-karunia dan penugasannya atas Anda. Next slide. 2 Korintus 10 ayat 12-15 tadi sudah dibacakan oleh Ibu Lydia tadi, ya kita gak perlu baca ulang. Membandingkan diri dengan orang lain akan mengerdilkan ukuran anugerah dan membatasi potensi Anda. Ini poin A ya, yang dot 1. Jangan pernah tertipu dengan iblis dan mulai bandingin. Seperti Hawa tadi Pak Roy bilang. Kesalahannya adalah ketika dia mulai diajak untuk sama iblis untuk banding-bandingin diri dengan Allah. Padahal dia itu segambar dan serupa dengan Allah. Ngapain bandingin diri dengan Allah? Ditipu saudara. Manusia cenderung menilai terlalu tinggi apa yang tidak mereka miliki, yang dimiliki orang lain. Dan manusia kecenderungannya kita harus tahu ini.
Saya tidak menuduh Anda, tapi saya juga mau bilang tentang diri saya. Kecenderungan kita daging ini adalah melihat punya orang tuh lebih berharga, nilainya lebih tinggi, dan punya saya lebih rendah. Selalu rumput tetangga lebih hijau, saya mau rumput tetangga. Selalu kecenderungan daging itu kayak gitu. Kita harus kenalin ya, supaya kita nggak tertipu. Membandingkan diri Anda dengan orang lain adalah tindakan bodoh, sebab membuat Anda memandang rendah dirimu sendiri. Anda harus sepakat dengan jati dirimu. Siapa jati dirimu? Kristus di dalam saya. Dengan posisi di mana Anda berada dan menyatakan Allah dahsyat di tempat ini. Dan melalui hidup saya Allah dinyatakan dahsyat. Ketika kau seimbang, memiliki kedamaian dan keseimbangan hidup, keseimbangan anugerah dan iman. Orang melihat Allah dahsyat di tempat ini. Dan Allah berbuat dahsyat atas hidupku. Jangan lagi fokus pada apa yang tidak Anda miliki, kelolalah apa yang Anda miliki, perkuatlah apa yang masih ada. Baca Wahyu 3 ayat 2. Yuk kita baca, Wahyu 3 ayat 2. Ibu tolong dibacakan. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Ya. Udah banyak sekali yang kita tinggalkan, yang menjadi anugerah kita untuk menyelesaikan tugas kita. Kita tinggalkan dan hampir mati. Tapi sekarang bangkitkan lagi saudara. Datang lagi, kita belajar ini tujuannya supaya kita hidup di dunia ini berjalan dalam anugerah Allah dengan iman. Dan gak perlu bersusah payah masuk pintu yang sempit itu saudara. Ya, ketika kita seimbang, hidup kita itu nyaman, jalan itu tenang. Gak perlu khawatir karena rata jalannya. Seimbang. Itu kita sendiri yang memutuskan. Ya. Efesus 4 ayat 7. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Ya, next slide. Roma 12 ayat 6. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut anugerah yang diberikan kepada kita. Mari kita pergunakan sesuai dengan iman kita. Yang tadi Pak Roy bilang, ada yang di depan. Ada yang di backstage. Pelayanan di belakang. Ada misionaris-misionaris di sana yang gak dikenal orang. Tapi dia mati untuk suatu panggilan yang Tuhan sediakan buat dia. Menggenapi panggilannya. Penugasannya, dia terima anugerah. Ada, saya pernah ngajar juga anak-anak junior church. Ya, ketika mereka mau ujian, kita harus tanya cita-citanya apa. Semua rata-rata mau jadi orang kaya, hidup di kota besar. Saya bilang bukan berarti ketika kamu jadi PNS di Irian sana, kamu gak sukses. Kesuksesan bukan diukur dari uang, tahta, jabatanmu, apa yang kau miliki, tapi ketika kau menggenapi penugasan, itu kesuksesan. Ketika kau terima semua anugerah dalam batas-batas penugasanmu, itu keberhasilan orang Kristen. Saya memiliki poin C, segala sesuatu yang saya butuhkan untuk menggenapi batas anugerah yang dipercayakan kepada saya. Poin D, cara kerja anugerah Allah bagi kita. Poin A, anugerah tidak akan diterima secara otomatis tanpa menggunakan iman. Kehendak Allah tidak terjadi secara otomatis. 1 Timotius 2 ayat 4, bisa dibaca? Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Ya, jadi kalau kita baca ayat ini sebenarnya harusnya ayat ketiga B itu kita baca Allah juru selamat kita yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Ya, jadi Allah mau kita semua diselamatkan, tapi kenapa enggak semua diselamatkan? Karena anugerah keselamatan tidak terjadi secara otomatis. Dia harus diresponi dengan iman. Ya. Kehendak Allah, rencana Allah atas hidup kita sudah pasti dahsyat, ajaib, hebat,
nggak ada cacatnya, sempurna, tetapi tidak terjadi secara otomatis kepada kita. Kita harus pergunakan iman untuk masuk di dalam rencananya yang dahsyat dan ajaib. Kehendak Allah tidak terjadi secara otomatis. Makanya Yesus waktu dia datang minta dibaptis sama Yohanes. Yohanes bilang aku gak layak. Tapi Yesus bilang ayo lakukan supaya terjadi kehendak Allah itu. Artinya ada bagian kita yang harus meresponi. Kita mau gak ngelakukannya? Apa yang Tuhan tuntun? Supaya kita masuk ke dalam rencana yang ajaib itu. Jangan terus, iya katanya sih gitu. Alah itu gereja mah janji-janji palsu. Biar banyak jemaat. Oh saya punya tetangga dulu ya. Depan rumah saya kepahitan sama gereja. Ngomong begitu. Anak muda. Dia bilang udahlah semua pendeta sama. Maunya duit perpuluhan. Janji-janji palsu. Buktinya saya ke gereja tiap hari juga. Saya enggak, penjualan saya enggak lebih baik dari teman-teman saya nggak percaya Tuhan Yesus. Semua dia ukurkan dengan itu. Ketika kita terjerat di situ, nah akan sulit bagi kita untuk keluar. Makanya kita harus belajar. Makanya dia bilang apa? Kita diselamatkan dengan pengetahuan akan kebenaran. Ya, 2 Petrus 3 ayat 9 saya bacakan ya. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Ya banyak orang yang bilang, alah itu mas cuma syair lagu. Ternyata Tuhan lalai menepati janjinya, banyak yang bilang begitu. Sekalipun ada yang menganggapnya sebagai kelalaian, tapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Yang Tuhan, isi hatinya Tuhan sebenarnya semua selamat. Sama yang kita temukan di pinggir-pinggir jalan itu selamat semua, itu isi hati Tuhan. Kehendak Tuhan semua selamat, tapi enggak terjadi secara otomatis. Butuh respon kita. Poin B, ada hal-hal yang telah didepositokan oleh surga di dalam rekening kita masing-masing yang harus diraih dengan iman sebelum terwujud dalam hidup kita. Anugerah untukmu itu udah didepositokan Tuhan, tapi masalahnya imannya enggak kerja. Jadi nggak bisa ditarik, withdraw. Penarikan itu gagal di ATM. Kenapa? Nggak ada iman di dalam area kerjamu. Poin C, anugerah menyediakan, iman mengambil. Itu prinsipnya, cara kerja anugerah seperti itu ya. Next slide, poin D, pernahkah Anda mengaku dosamu? Nah ini adalah cara kerja anugerah, pengampunan, karena pengampunan itu adalah anugerah juga saudara ya. Di dalam diri kita, gimana cara kerja anugerah pengampunan ini dalam diri kita? Pernahkah Anda mengaku dosa, memohon pengampunan, tapi tetap merasa tertuduh atas perbuatanmu? Poin E, Anda telah menerima pengampunan, tapi emosimu butuh waktu untuk menyesuaikan diri dengan kenyataan dari apa yang iman kepada anugerah Allah sediakan bagimu. Ya, jadi seringkali iya sih aku ngampunin, tapi kok tetap ya, karena gini, pengampunan itu engkau terima dari Allah, tapi kok tetap ya saya tertuduh ya, butuh responmu terhadap emosimu. Mana yang kau kedepankan, pengampunan Allah dengan imanmu, atau kau mengedepankan perasaan emosimu? Nah itu butuh responmu, butuh waktu. Makanya banyak orang bilang, Bu, katanya sih pengampunan, tapi tetaplah saya merasa berdosa. Saya udah tertuduh, iblis selalu nuduh saya setiap saya ketemu sama dia. Pernah ya, satu kali saya bisa ngobrol gitu. Kami pernah ngalamin waktu-waktu di mana masa kecil anak-anak itu, kami tertuduh dengan hal itu. Kami enggak melakukan dengan sempurna, dengan baik. Dan kami merasa sebagai orang tua kami banyak salah. Dan itu kadang-kadang sering muncul lagi dan iblis tuduhkan. Jika, poin F, jika Anda ingin hidup di dalam pengampunan yang dikaruniakan anugerah kepadamu, iman Anda harus memperhatikan dan menghargai apa yang Yesus lakukan daripada memperhatikan perasaanmu pada saat itu. Jadi anugerah pengampunan bisa kita terima ketika kita mengedepankan apa yang Yesus lakukan dibandingkan emosi kita.
Ya. Poin G, prinsip yang sama berlaku dalam hal memberi pengampunan kepada orang lain. Efesus 4 ayat 32, hendaklah kamu ramah terhadap orang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi ketika mungkin orang bersalah kepada kita, ya saya ngampunin. Tapi sebenarnya di dalam hati kita itu ada hal yang kita sulit untuk terima. Ya mungkin teman-teman pernah dengar ya, saya tersiram air panas, mereka minta maaf saat itu. Ya saya tahu saya harus mengampuni, tapi kaki saya sakit. Saya mau menjerit waktu saya tersiram air panas tuh saya teriak, "Ah!" Tapi kemudian saya mengedepankan anugerah Kristus, kesembuhan. Saya mengedepankan karena Yesus sudah ngampunin saya harus ngampunin dia walaupun masih sakit. Ketika saya mengedepankan itu, mujizat terjadi, anugerah terjadi, kesembuhan terjadi. Hati saya pun enak gitu, tanpa tuduhan, tanpa rasa kesal. Jadi anugerah pengampunan, itu keputusanmu. Kamu mau terima anugerah yang Yesus lakukan dan sudah mengampunimu, atau kamu mengedepankan kekesalanmu sama orang itu. Prinsip yang sama berlaku, poin G tadi sudah. Poin H, artinya saya bukan hanya memiliki anugerah untuk menerima pengampunan, saya juga memiliki anugerah untuk mengampuni siapa saja tanpa terkecuali. Ya, oke, tinggal satu slide. Poin I, slide selanjutnya, poin I. Belajar berkata-kata kepada daging Anda dan katakan bahwa Anda telah mengampuni orang itu. Saya memiliki anugerah yang cukup untuk mengampuni semua orang. Jangan pernah terus, ini terlalu berat. Pelanggarannya, dia selingkuh, terlalu berat. Enggak bisa. Saudara, saya memiliki anugerah yang cukup untuk mengampuni semua orang. Poin J, banyak sekali orang Kristen gagal mengampuni orang lain karena mereka membiarkan emosinya membuat keputusan bagi mereka. Ya, jangan biarkan emosimu yang memutuskan. Tapi hargai pengorbanan Yesus, hargai bagaimana dia mengampunimu. Dan itu yang menjadi alasan engkau untuk mengampuni orang lain. Poin K, sebaliknya putuskan untuk menghargai nilai-nilai penebusan Yesus dan korban di kayu salib untuk menebus Anda dan orang yang menyakitimu lebih tinggi dari perasaan dan emosimu. Supaya apa? Hidupmu seimbang. Anugerah itu bekerja seturut dengan imanmu. Poin K, saat Anda memutuskan untuk bertindak sesuai firman, Roh Kudus akan menghibur dan memberimu damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Emosi Anda pada akhirnya akan mengikuti imanmu. Dan anugerah yang disediakannya, 1 Petrus 5, bisa Ibu dibacakan? 1 Petrus 5 ayat 10. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Amin. Saudara, beberapa saat yang lalu gereja kita sempat sering kali mengadakan HMC. Di HMC itu prinsipnya adalah keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Tapi tidak dibekali dengan pelajaran tentang keseimbangan, saudara. Tidak diajarkan tentang hal-hal mengampuni bagaimana, karena bagaimanapun mengampuni itu bukan terus roh, terus kita ngampunin, kita terbang melayang-layang ngampunin, aku ngampunin kamu, enggak begitu. Pengampunan itu menghadapi kenyataan, saudara, bahwa itu sakit bagi kita, bagi orang lain. Dan ketika terjadi keterbukaan, ada istri-istri yang ngaku bahwa dia sebenarnya dulu selingkuh. Ada suami-suami yang ngaku di depan bahwa dia dulu selingkuh. Saudara, malah setelah HMC, apa yang terjadi? Bukannya pulih, saudara. Beberapa orang malah bercerai. Karena baru sadar, oh kamu dulu selingkuh, ya ampun. Ketika dia berhadapan dengan kesakitan itu, dia gak dipersiapkan dengan firman ini. Dia gak tahu gimana caranya meraih anugerah dengan iman.
Dia nggak mengedepankan anugerah Kristus, tapi dia mengedepankan perasaannya. Perasaan, emosi, perasaan, aku disakiti. Firman Tuhan, akhirnya pakai firman Tuhan. Kalau udah bercerai, kalau udah selingkuh, boleh cerai. Akhirnya banyak habis AMC, beberapa keluarga pasangan bercerai, saudara. Bukannya pulih. Segala sesuatu movement yang dilakukan Roh Kudus harus diimbangi dengan pemuridan. Harus diimbangi dengan pengajaran yang benar tentang firman Tuhan. Supaya apa yang ditugaskan oleh Roh Kudus kepada kita itu tercapai, saudara. Sehingga mereka ngerti, oh aku punya anugerah untuk mengampuni. Dia udah terbuka sama aku, tapi bagiku anugerah pengampunan itu lebih penting daripada perasaanku. Ini imanku. Dan apa yang terjadi? Bisa berdamai suami istri. Dia bisa mengampuni suaminya. Karena dia menghargai anugerah Kristus. Pengampunan yang sudah Kristus berikan kepada dia. Waktu dia juga diterima dan diampuni Kristus. Harusnya begitu. Supaya seimbang. Jangan lagi menjadi orang Kristen yang punya misi-misi ngeroh. Ya, tapi tanpa diimbangi dengan firman. Roh harus seimbang dengan firman. Itu yang akan kita pelajari next part. Bagian ketiga. Keseimbangan adalah keseimbangan roh dan kebenaran. Menyembah Allah harus dengan roh, di dalam roh dan kebenaran firman Tuhan. Amin. Yuk kita sama-sama berdoa.